Saudara, bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan ini? Pernyataan ini dituliskan tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan itu milik Tuhan, sedangkan kita OTW dalam arti lagi proses menuju ke sana. Saudara setuju atau tidak kira-kira dengan pernyataan yang saya tulis ini? Yang setuju yang di sini boleh angkat tangan, yang setuju ya, yang nggak setuju mah nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti saya tidak sempurna, saudara-saudara tidak sempurna gitu ya. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan, bukan milik kita kan gitu ya. Tetapi kita ini semua dalam proses menuju kepada kesempurnaan itu. Menjadi serupa Kristus dong. Setuju tidak saudara dengan pernyataan ini? Yang setuju boleh angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Nah, saudara sekalian, jika setuju, kita lanjutkan, kita lagi belajar ya, kita belajar ya. Jika setuju, kita lanjutkan lagi, maka kita, karena setuju tadi ya, nggak ada manusia yang sempurna, suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, kakak tidak sempurna, adik tidak sempurna, anak tidak sempurna, orang tua tidak sempurna, sahabat tidak sempurna, kekasih hati tidak sempurna, guru kita tidak sempurna, teman kerja kita tidak sempurna, nggak ada yang sempurna. Itu paketannya semua. Dan engkau dan saya berharap juga yang di rumah, setuju nih. Karena ketika kita bilang setuju, maka gitu ya, maka kita juga harus belajar dengan kerendahan hati, harus belajar minta maaf dan memaafkan. Sudah selesai khotbah saya, saudara. Karena itu poinnya kok. Benar gak sih? Gak ada yang sempurna kan? Setuju kan? Tapi kenapa tidak memaafkan? Karena kita menuntut kesempurnaan. Kan gak sempurna. Kita lagi menuju ke situ. Ini aneh kadang-kadang. Kita ini aneh. Saya bilang pakai kata kita ya, saya juga. Kita menuntut kesempurnaan terhadap orang yang tidak sempurna. Sama seperti kita dituntut sempurna. Padahal kita juga tidak sempurna. Nah kalau kita berkata tadi, iya gak ada manusia yang sempurna. Ya udah setuju paketannya. Apa paketannya? Harus belajar memaafkan dan minta maaf. Selesai. Tapi pasti saya dimarahin kalau khotbahnya selesai ya. Mari kita lanjutkan lagi gitu ya. Nanti majelisnya negur ya, enak aja lu khotbahnya cuma 10 menit gitu ya. Nah saudara kita lihat. Jika Tuhan, gitu ya, kita ngomong tentang Tuhan sekarang. Jika Tuhan dengan kemurahannya, dengan belas kasihannya, selalu. Saudara, kalau saudara sudah melakukan 100 kali dosa yang sama, coba datang ke hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhannya di antara saudara kan datang ke penginjilmu. Saya berdosa, dosa saya misal ya, saya bohong. Apakah Tuhan ampuni? Kira-kira penginjilnya akan jawab apa? Ampuni kan? Ya betul ya? Ya, Tuhan mengampunimu nak kan gitu ya. Besok datang lagi, dosanya sama lagi gitu ya. Kira-kira penginjilnya atau hamba Tuhan akan jawab apa saudara? Diampuni? Ke 100 kali diampuni nggak? Diampuni kan? Paling kita cuma bilang gini ya, dosa kok nggak variasi gitu ya. Itu lagi gitu ya. Setelah yang saya ingin katakan adalah, karena kita tahu Tuhan itu selalu. Lu mau 1000 kali, walaupun kadang-kadang ya, kemurahan itu, anugerah itu, belas kasihan itu, suka kita salah gunakan. Walau kadang-kala bisa begitu ya. Saya lanjut lagi ya. Pernyataannya tadi, oke. Saya pikir ada di situ. Jika Tuhan dengan kemurahan belas kasihannya selalu memberi pengampunan kepada kita, bukankah sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kemurahan ataupun belas kasihan itu, seharusnya kita melakukan hal yang sama. Itu paketannya sama, saudara. Hari ini kita belajar tentang itu sebenarnya. Dan kita nggak bisa pungkiri. Dalam ketidaksempurnaan kita, yang namanya memaafkan dan dimaafkan, mengampuni dan diampuni, akan jadi proses sampai kita mati. Kita akan mengalami itu terus. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang ya sama kayak kita, nggak jelas kadang-kadang. Kan itu ya. Nah saudara, oleh karena itu mari sama-sama kita belajar gitu ya. Kita belajar, oh saya baru sadar ya, itu 21 menit sudah ya. Saya pikir baru 2 menit saya ngomongnya, ternyata udah 9 menit ya. Cepet banget. Kita lanjut lagi ya. Situasi yang terjadi, saudara, kita memperhatikan di pasal 18, 15 sampai 20.
Kalau saudara-saudara membaca di situ tentang, nanti di Alkitab di rumah, saudara baca lagi gitu ya. Itu kita melihat begitu indahnya, bagian itu ada pembahasan yang sampai nanti kita lihat di dalam ayat 21 yang menjadi pembahasan kita hari ini. Dikatakan itu membicarakan tentang menasehati sesama saudara gitu ya. Menasehati sesama saudara yang berbuat dosa. Kalau nggak dengar, dipanggil berapa orang lagi kan gitu ya. Jadi di situ sebenarnya dari awal sudah dikatakan, wah kita nih berhadapan nih dengan orang-orang yang bisa jadi melakukan dosa lagi, dan dosa lagi gitu ya. Nah kemudian gitu ya, masuklah ke perumpamaan tentang pengampunan ini. Di situ Petrus mulai bertanya, membuka percakapan berapa kali mengampuni. Dan dia bilang, apakah 7 kali? Mungkin ya saya ingat sekali waktu saya masih remaja gitu ya. Kalau sudah 3 kali layak tidak diampuni. 3 kali batasannya kalau saya dulu. Kamu sudah 3 kali disakiti masih mau mengampuni. Bodoh banget loh. Wah gue udah bisa digituin tuh ya 3 kali tuh. Standarnya orang-orang anak remaja lah kita anggap. Di sini dikatakan bahwa Petrus tuh nambahin tuh. Apakah 7 kali mungkin dengan rasa ini wis gede ya sudah 7 kali loh ya. Kalau kita memperhatikan di situ saudara. Di situ dikatakan bahwa Petrus seakan-akan meminta sebuah batasan. Berapa kali? 7 kali kah? Atau berapa kali? Tapi Tuhan Yesus menjawab meresponi Petrus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, apakah itu artinya 490 kali? Kalau itu 490 kali, kira-kira salah kita ke orang tua kita sampai enggak 490 kali? Dari kecil? Lebih ya? Berarti kan gak ada satupun, pasti lewat semua kan 490-nya. Lewatlah, saya yakin sekali. Gak usah dulu lah kepada orang tua yang tiap hari ketemu kan. Atau ketemu teman saudara kita, kakak kita, adik kita, atau siapa lah yang sering kali ketemu lah. Gak usah dulu yang kesana saudara. Yang kita ketemu cuma 7-8 jam aja sehari. Mungkin rekan kerja kita, mungkin waktu kita mungkin masih sekolah, dia mungkin teman-teman sekolah kita. Itu 490 kan kalau ada batasan. 490 kali, saya yakin batasan itu akan lewat. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan bukan. Tuhan Yesus ingin berkata 7 itu angka sempurna. Tuhan ingin mengatakan bahwa kesempurnaan dikalikan kesempurnaan, ditambah kesempurnaan. Artinya apa saudara? Pengampunan itu tidak terbatas. Maka tadi saya katakan, kapan saja kamu datang minta mengaku dosa, pasti dikatakan oh dosamu diampuni. Hari Minggu ibaratnya kalau ada doa pengakuan dosa itu ada liturgi ya di gereja tertentu. Setiap kali ada doa pengakuan dosa, setelah itu apa yang dilakukan? Berita anugerah kan? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saya pernah berpikir waktu saya melayani di sebuah gereja, saya ngomong tuh, sekali-sekali kita kerjain yuk. Ngerjain apa Kak Ida? Kita ganti jangan berita anugerah. Berita apa? Demikianlah berita murka Allah tercurah atas kamu. Roma 1 ayat 18 misalnya gitu ya. Cari lagi kenapa? Dosa terus, datang lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi. Kan rasanya tuh nih kalau kita ngomong ini ke kitanya. Kita mungkin lelah juga datang lagi, salah lagi, berbuat dosa lagi. Tapi kembali lagi, gak bisa. Saya bisa mau ribut sama majelis juga saya akan ditentang habis-habisan. Kenapa? Karena Tuhan kita mengajarkan pengampunan itu tidak terbatas. Ya, makanya dikatakan tadi di sini, gak ada batasan. Kemudian Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, saudara. Mari kita lihat ya, perumpamaan yang kita belajar yang kita baca tadi, perumpamaan seorang raja yang hendak melakukan perhitungan di situ dengan hamba-hambanya. Dikatakan ada orang yang punya hutang itu 1000, salah satu hambanya ya, salah seorang, 1000 talenta. Saudara, kata 1000 ini juga ada penafsir yang mengatakan itu artinya tidak terhingga. Suatu nilai yang sangat besar, yang tidak terbatas, yang tidak terhitung. Nah, dikatakan juga talenta adalah satuan terbesar dalam sistem moneter yang ada pada saat itu. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa hamba itu nggak bisa melunasi, terus dia mulai minta belas kasihan raja itu. Dia mulai bilang tunggulah dahulu, sabarlah dahulu gitu ya. Saya nggak bayangin dia mungkin dia mohon-mohon please gitu ya. Maafin kali ini, maafin gitu ya. Saudara, saya pernah teringat ketika ada satu mahasiswa saya melakukan suatu kesalahan dosa yang menurut saya tidak bisa diampuni. Datang ke ruangan saya.
Bu Ida saya minta maaf. Tidak, saya maafkan. Wih, dia lihat saya gini. Katanya ibu itu hamba Tuhan ya. Udah mati gue. Iya, emang kalau gue hamba Tuhan kenapa? Kan gitu kan? Ibu katanya evangelis kan. Ibu kan penginjil kan. Masa ibu gak mau memaafkan saya? Terus saya bilang ke dia, terlalu sakit yang kamu lakukan untuk saya. Dia pandang gue bener, gue serius beneran loh waktu itu. Sakit banget hati gue digituin. Lalu apa yang saya katakan ke dia? Balik seminggu lagi, semoga engkau masih hidup dan aku masih hidup. Tolong doakan saya, karena tidak mudah bagi saya mengampuni kamu. Tapi saya tahu saya harus mengampuni. Seminggu kemudian dia datang. Terus dia lihat saya juga lihat dia. Ya gak mungkin lah ya, gak gue ampuni ya. Pasti gue ampuni ya, tapi saya gak mau juga. Cuma mulut, diampuni, oh ya saya ampuni. Tapi sebetulnya tiap kali lihat masih mangkel, masih kesel. Itu yang membuat kita, sudah gini. Kalau kamu lagi berelasi dengan seseorang, terus kamu bisa ingat berapa kali dia salah. Berarti kesalahan pertama waktu dia minta maaf, kamu sungguh-sungguhnya belum memaafkan. Karena kamu masih ingat kan? Benar gak? Kamu itu tak hitung-hitung ya. Wis 12 kali ya, ingat 12 kali. Padahal waktu pertama kali dia melakukan maaf ya. Iya, saya maafkan. Kalau dimaafkan, boleh gak diingat lagi? Nggak boleh. Berarti ketika dia lakukan yang ke-12 kali, yang kita bahas adalah yang ke-12 kali. Tidak ngebahas yang nomor 1 sampai nomor 11. Kan udah kelar. Tapi kan kita nggak gitu. Kenapa saya suruh anak itu balik nanti minggu depan? Dan saya berpuasa untuk memaafkan dia. Sehingga ketika saya berhadapan dengan dia, ketika saya katakan ke dia, saya memaafkan kamu. Itu dari hati, bukan hanya di bibir saja. Tapi tetap kita harus mengampuni. Gua tahu, gue juga berkhotbah, doa Bapa kami ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh tahu banget. Malah saya khotbahkan, gak mungkin saya gak mengampuni. Tapi saya tahu kadang ada waktunya, ada proses untuk membuat hati kita dikuasai kasih Allah itu, dikuasai oleh kemurahan Allah itu, dikuasai oleh belas kasihan Allah itu, sehingga kita bisa mengasihi ataupun mengampuni orang yang mungkin kita ngerasa kamu gak layak untuk saya ampuni, kamu terlalu kejam dengan apa yang kamu lakukan, kamu terlalu berulang menyakiti saya. Tapi balik lagi saudara, tetap harus kita apakan ya, kita harus ampuni gitu ya. Nah akhirnya di situ dikatakan raja itu melunasi, menghapus utangnya. Saya nggak bayangin ya kalau saya waktu ngomong ke anak mahasiswa saya itu, udah Bu Ida sudah maafin. Wih wajahnya, bener ya Bu ya, gitu ya, senang dia. Terima kasih Tuhan. Dia rasa tuh kayaknya barangkali ya, wih udah pengen tuh ya, udah pengen peluk gua tuh ya, gara-gara ngerasa kayak, ih gua sudah maafkan sama Bu Ida. Bu Ida serius, lu ngulang 3 kali lagi gue bilang gak jadi lo ya. Karena kan diulang-ulang, bener Bu. Karena mungkin dia mikir lu seminggu mesti berdoa, lu gak ampuni langsung. Berarti kan kasus gue berat banget gitu kan ya gitu ya. Tapi sekarang kamu bilang sudah dimaafkan. Dan saya bilang saya sudah memaafkan kamu. Ada sukacita yang dialami oleh orang atau oleh anak tersebut. Sama, ada sukacita yang luar biasa yang dialami oleh hamba itu. Tapi sayangnya, hamba ini GTD, nggak tahu diri. Itu kan istilah anak muda kan, GTD kan. Makanya jadi orang TD, tahu diri, jangan GTD kan gitu ya. Dikatakan saat dia keluar, dia bertemu dengan kawannya yang berutang 100 dinar. Sebuah angka yang bisa dilunasi. Hanya beberapa hari kerja bisa dilunasi itu. Kecil banget lah, masih sanggup. Kalau tadi dibilang mungkin ke saya yang hutangnya yang 10.000 talenta itu, sesuatu jumlah yang sangat besar, ini cuma nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Tapi apa yang dilakukannya? Hamba itu memaksa agar hutangnya dibayar dan bahkan memenjarakan temannya itu. Jadi kadang-kadang teman-teman bisa begini, respon kita, ada orang ketika mendapat sebuah kebaikan, dia lagi berpikir apa? Saya pengen melakukan sebuah kebaikan. Tapi ada orang ketika menerima sebuah kebaikan, malah dia tetap ngerasa udah masih kurang lagi dan bahkan mungkin tidak membuat sampai aku harus lakukan hal yang sama. Kadang ada orang yang begitu, kan kadang-kadang suka gini nih. Kita suka dengar, saya bisa memahami dia karena saya pernah mengalaminya. Kan kalau kita pernah mengalami, kita lebih memaklumi gak sih logikanya? Kita pernah mengalami, kita lebih memaklumi dong. Tapi kadang ada yang gak kayak gitu tuh. Makanya tadi di sini katakan dia nggak mau
Dia berkata bahwa kamu harus membayar, bahkan harus dipenjarakan oleh si hamba ini. Nah kemudian kalau kita lihat ya, singkat ceritanya adalah di situ dikatakan bagaimana raja akhirnya memanggil. Dan ada kata-kata raja, kamu hamba yang jahat. Hamba yang gak menghargai kemurahan itu. Kamu sudah saya hapus gitu ya. Ibaratnya dosamu itu, dan tadi gue lupa ya. Harusnya ini sudah slide yang selanjutnya ya, sorry ya. Oke ya. Nah ini raja yang memanggil dan berkata bahwa kamu hamba yang jahat, hutangmu kuhapuskan, hutangmu kuanggap lunas. Bukankah seharusnya kamu mengasihani kawanmu? Harusnya kan kamu bilang ke kawanmu, gak apa-apa dah. Lu tahu gak sih bahwa saya tadi baru diampuni juga nih 10.000 talenta. Lu mah 100 dinar kecil lah, gak usah dibayar. Kalau mau dibayar ya bayar, kalau enggak apa-apa lah kali gitu ya. Harus kan kita begitu, ini enggak begitu. Sampai akhirnya raja itu menyerahkan dia kepada algojo-algojonya. Sebuah perumpamaan yang mengingatkan kita, saudara. Bagaimana kita gitu ya, kalau kita memperhatikan di sini, kita memahami perumpamaan ini. Pertama adalah jika kita sudah diampuni, bukankah kita seharusnya mengampuni? Jadi kalau kita sudah diampuni, kita diampuni Tuhan, kita mengampuni sesama kita. Makanya rangkaian doa Bapa kami, ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya membayangkan itu paketan, saudara. Nggak bisa, kalau kita bilang kita diampuni Tuhan terus kita nggak mau mengampuni, nggak bisa gitu ya. Yang kedua, jika dibandingkan, ini kita mau melakukan perbandingan misalnya ya. Jika dibandingkan dosa kita di hadapan Tuhan dengan dosa sesama kita ke kita, mungkin itu nggak sebanding. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak sekali pelanggaran kita. Tapi dikatakan dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Untuk menyelesaikan, membereskan masalah dosa kita. Jadi kita belajar, mari sama-sama, kita nggak sebanding, kita sudah diampuni, kita mengampuni. Kemudian kita lihat lagi apa? Saudara, kita sama-sama orang berdosa, saya rasa kita ini ada di sini. Saya selalu berpikir dulu ya, bukan dulu lah, beberapa tahun yang lalu lah ya. Saya pernah berpikir pengen mendirikan gereja. Gereja, nama gerejanya adalah Gereja Kumpulan Orang Berdosa. Karena menurut saya banyak gereja ketika ada yang kedapatan ketahuan berdosa, diomongin, dibahas, bahkan dijauhi, bahkan dikucilkan gara-gara dosa yang dilakukan. Dan saya mulai berpikir, bagus juga ya. Hamba Tuhannya gua bikin ini ya, cari tempat, nama gerejanya adalah Gereja Kumpulan Orang-Orang Berdosa. Kan memang betul gak sih kita ada di sini kan kumpulan orang berdosa, saudara. Orang berdosa yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah diselamatkan. Dan kita ini adalah dalam proses menuju kesempurnaan itu. Jadi kita semua proses, saudara. Dan dikatakan mari sama-sama ketika kita tahu oke dah, saya ketemu dengan orang yang menyakiti saya. Oh iya ya, dia lagi proses. Kita berharap dia juga memaklumi kita ketika kita melakukan hal yang sama. Yang menyakiti dia. Dia juga bisa bilang, gak apa-apa dak, kamu kan juga dalam proses. Proses kita menuju kesempurnaan. Terus dikatakan pernahkah saudara, kalau kita tadi saya sudah katakan di awal tadi ya, pernahkah Tuhan menolak kita? Enggak pernah Tuhan menolak kita. Bahkan saat kita melakukan hal yang mungkin kita bisa bilang, aduh pernah gak saudara ngerasa waktu mau ngaku dosa kepada Tuhan tuh merasa malu. Karena ngerasa kok jatuh lagi ya, kok di dosa ini lagi ya. Ketika seorang anak datang kepada saya, dia sampai nangis-nangis seperti seorang anak kecil, dia udah anak yang bisa dibilang umurnya sudah di usia pemuda. Waktu dia berkata apa? Kak, Tuhan masih mengampuni enggak ya? Rasanya saya sudah begitu kotor dengan dosa saya. Sudah sangat kotor, sudah sangat najis, sudah sangat menjijikkan. Apakah Tuhan masih mau mengampuni? Dan saya berkata kepada dia, Tuhan akan tetap mengampuni kamu saat kamu datang kepada dia. Nah kalau saja Tuhan melakukan itu ke kita, pantaskah kita bilang dan kita menolak orang lain ketika dia datang mengakui kesalahannya kepada kita? Pantaskah kita mungkin mengatakan, wah gak bisa kamu, saya sudah tidak bisa mengampuni kamu, kamu terlalu menyakiti saya. Berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan, tapi berkali-kali dengan kasihnya dia mengampuni kita. Harusnya
kita juga melakukan hal yang sama bagi orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas. Karena itu jangan kita beri batasan ketika kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Saya tidak berkata gini saudara ya, sudah 100 kali tapi saya ngerasa gak apa-apa tuh. Enggak gitu, pasti proses. Kita pasti butuh berdoa, bergumul. Tapi percayalah, mengampuni itu adalah pilihan. Karena itu pilihan, maka soal bukan masalah bisa atau tidak. Tapi masalahnya mau atau tidak. Karena itu pilihan, maukah kita? Kalau kita mau, saya percaya sekali belas kasihan Tuhan itu cukup untuk memampukan kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Saudara, mari kita coba ngelihat lagi, kenapa sih saya kaitkan tadi ketidaksempurnaan dengan masalah pengampunan. Saudara, mari kita ngelihat dari kacamata yang berbeda. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita yang tidak sempurna. Tuhan pakai mereka semua. Kakak yang tidak sempurna, adik yang tidak sempurna, saudara yang tidak sempurna, teman yang tidak sempurna, orang tua yang tidak sempurna, anak yang tidak sempurna. Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna itu untuk menjadikan engkau dan aku sempurna. Untuk membentuk kita menjadi sempurna. Dan sebaliknya, Tuhan memakai kita yang tidak sempurna untuk menyempurnakan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itulah, gak bisa tidak saudara. Kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk bisa memaklumi dan memaafkan. Dan juga kerendahan hati untuk membuat kita berani untuk memulai. Saya minta maaf. Harusnya paketan itu saudara, itu yang kita miliki. Jadi saya selalu mengatakan ke diri saya biasanya gitu ya. Saya Ida yang tidak sempurna. Ketika bertemu gitu ya dengan rekan kerja saya sebut mungkin nama mereka ada Novi, ada Sola, saya sebut beberapa nama misalnya ya, kalian enggak kenal juga kalian ya, yang tidak sempurna. Ketika saya berada di tempat kerja saya dengan 2, 3, 4 rekan saya yang tidak sempurna, itu artinya Tuhan ingin kami saling menyempurnakan. Dan suatu waktu mungkin kita akan ngomong ke mereka, terima kasih. Apa yang kamu lakukan walaupun itu mungkin menyakitiku, tapi itu memprosesku menjadi lebih baik lagi. Saudara, kalau kita nggak pernah ketemu orang, kalau kita tidak ketemu dengan orang yang menjengkelkan, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita ini sabar atau tidak. Kalau orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang yang sesuai dengan kita sendiri, yang menyenangkan kita terus, kita nggak pernah tahu kita ini orang sabar atau tidak. Tapi ketika ketemu dengan orang, aduh, Senin begitu, Selasa begitu, Rebo begitu, Kamis begitu misalnya ya. Kita akan mulai berkata, aduh ini ya, sabar. Kita belajar, oh ternyata sabar saya itu cuma 7 kali misalnya ya. Ternyata sabarnya cuma 3 kali. Ternyata saya butuh bergumul untuk kesabaran itu. Saudara, mari bersama-sama kita ngelihat bahwa Tuhan, aku ingin belajar. Belajar untuk dengan kerendahan hati aku mau memaafkan, mengampuni kalaupun aku harus melihat atau ada orang yang datang kepada saya yang melukai saya, dan saya ingin membuka hati saya untuk mengampuni mereka. Karena apa saudara? Ternyata tidak sedikit kalau kita lihat ya secara kedokteran, nggak sedikit loh penyakit disebabkan oleh apa? Oleh luka batin kan? Oleh dendam, oleh kebencian, karena kita tidak memaafkan. Dan kadang-kala saudara, kita gunakan harga diri untuk tidak memaafkan. Betul nggak? Nggak bisa, dia salah kok. Harga diri saya sudah diinjak-injak. Kadang ketika ada saya berhadapan dengan satu orang yang lagi ngobrol misalnya ya. Harga diriku habis dibuatnya. Kadang saya pengen tanya saudara, berapa? Berapa harganya harga dirimu? Ya enak ya dengarnya ya. Sebandingkah ketika bagaimana Tuhan tidak memperhitungkan harga dirinya ketika berada di kayu salib. Kalau Tuhan menggunakan harga diri, saya yakin gak akan ada karya salib. Tapi Tuhan tidak mempertahankan harga dirinya itu. Dia merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk membereskan masalah relasi kita dengan Tuhan.
Saudara, kalau Tuhan saja tidak memperhatikan, tidak mau mempertahankan harga dirinya, siapakah kita yang berani berkata atas nama harga diri tidak mengampuni? Saya nggak bisa ampuni. Harga diri saya sudah dicabik-cabik, bukan kayak gitu ya? Perceraian terjadi atas nama harga diri. Anak meninggalkan orang tua atas nama harga diri. Orang tua tidak mau memaafkan atau tetap tidak mau minta maaf ke anaknya atas nama harga diri. Pertanyaan refleksi bagi kita, emangnya berapa harganya harga diri itu? Apakah sebanding dengan pengorbanan Kristus yang sudah membereskan kita dengan Dia? Yang bisa membuat kita bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan karena sudah dibereskan masalah dosa itu. Sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal itu bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Mudah tidak, saya tidak berkata ini mudah. Tapi apakah bisa? Bisa asal kita mau. Maukah kita berproses karena kita sadar, oke Tuhan, aku pun banyak dosa dan Engkau terus dengan kasih-Mu mengampuni saya. Saya pun ingin melakukan hal yang sama. Ketika saya harus berhadapan dengan orang yang menyakiti, melukai saya juga dengan tangan terbuka berkata, saya memaafkan mereka. Dan jikalaupun saya bersalah, saya juga tidak takut untuk mengatakan, saya minta maaf. Karena kita percaya, saudara, Tuhan memakai semua orang di sekitar kita untuk menjadikan kita semakin sempurna seturut dengan gambaran anaknya. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 29. Menjadi serupa gambaran Kristus. Dan suatu waktu kita akan bisa mengatakan, terima kasih, ketidaksempurnaanmu telah menyempurnakanku.